Nah, ini ada banyak banget nih. Ada SAW menggunakan PHP, lalu ada untuk menentukan beasiswa. Di sini ada detail, hapus, indeks, koneksi, sampai ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Programmer Biru. Teman-teman, kita masih dalam pembahasan tentang bahasa pemrograman. Kali ini kita akan membahas tentang GitHub. Jadi teman-teman yang kuliah jurusan sistem informasi atau teknik informatika wajib banget tahu yang namanya GitHub. Atau teman-teman pemula yang pengen otodidak belajar bahasa pemrograman, ini juga jadi solusi andalan para pemula. Kenapa sih harus GitHub? GitHub itu adalah sebuah platform berbasis cloud yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola kode project. Jadi di sini saling berbagi source code yang bisa memungkinkan untuk saling kolaborasi antar programmer. Jadi bisa mereview nanti kekurangannya apa, lalu memberi masukan dan sebagainya. Ini juga bisa jadi portofolio seorang programmer. Langsung saja ke pembahasan. Silakan teman-teman cari github.com. Nah, ini adalah tampilan dari halaman github.com. Jadi di sini teman-teman diminta untuk login. Kalau misalkan belum punya akun, bisa mendaftar terlebih dahulu. Di sini ada product, solution, open source. Ini sebenarnya pada dasarnya ini berbayar ya teman-teman. Tapi teman-teman tenang saja karena bisa pakai secara gratis tanpa harus login. Itu di bagian pencarian ini langsung saja kita cari source code apa nih yang pengen kita cari di sini. Misalkan kita mau nyari tentang SPK, langsung saja kita search. Nah teman-teman, di sini ada banyak banget pilihannya. Nih ada open hub, lalu ini ada Homebreed, lalu ada banyak banget, tapi ini versi bahasa Inggris. Kita cari misalkan to the point ya, misalkan SPK SAW. Nah ini ada banyak banget nih, ada SAW menggunakan PHP, lalu ada untuk menentukan beasiswa, kemudian berbasis web. Ini ada Topsys dan SAW, dua metode sekaligus. Lalu apa ini lagi, ada banyak banget ya source code yang bisa kita pakai. Subscribe dulu agar bisa memberi manfaat lebih luas lagi. Tapi kali ini, di pembahasan kali ini, kita akan mencoba source code tentang dashboard pegawai. Jadi di dalamnya itu bisa input data pegawai, lalu lihat data pegawai, menambah data pegawai, seperti itu. Karena CRUD itu jadi sesuatu yang fundamental ya, pondasi banget bagi seorang programmer untuk menguasainya. Jadi kita cari saja misalkan pegawai, lalu kita mau menggunakan bahasa pemrograman apa, misalkan PHP dan MySQL. Oke, kita cari. Nah di sini ada banyak banget juga nih, pengolahan data pegawai menggunakan PHP 7. Lalu ini ada dari Ipang, contoh CRUD sederhana dengan PHP. Kemudian ini untuk presensi masuk dan pulang pegawai. Lalu kemudian ada basis Android juga, aplikasi CRUD Android, PHP, MySQL, keren banget. Di sini kita coba pakai yang ini aja, pegawai API, PHP MySQL. Seperti biasa teman-teman, silahkan ikuti step by stepnya ya. Baru nanti kalau misalkan sudah berhasil, teman-teman bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Untuk awal-awal gini, silahkan ikuti tutorialnya seperti apa yang disampaikan. Jadi kalau ada problem gitu, lebih mudah cari penyelesaiannya. Tinggal di play ulang tutorialnya, bisa ketemu problemnya di mana.
Oke, jika sudah seperti ini, inilah source code-nya. Di sini ada detail, hapus, indeks, koneksi, sampai ubah. Nah, caranya gimana? Teman-teman silahkan nih di bagian code ini download zip. Di download aja, langsung diklik. Maka otomatis akan terdownload. Nah, nih. Nah, ini nanti akan tersimpan di folder download komputernya teman-teman semua. Silakan dibuka. Jika sudah, teman-teman silakan dipindahkan dokumen tadi hasil downloadannya ke folder XAMPP-nya. Teman-teman silakan diletakkan di mana XAMPP-nya. Di sini saya meletakkannya di local disk E, XAMPP, lalu di htdocs. Setelah itu silakan teman-teman buat folder baru. Di sini saya beri nama data pegawai dan pastekan filenya di sini. Jadi setelah itu diekstrak isinya, jangan foldernya, isinya aja diekstrak. Nah, inilah data-data tadi, ada detail, hapus, indeks, sampai dengan ubah. Inilah yang akan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa mengecek source code-nya seperti apa, kita bisa memodifikasinya. Coba kita buka yang indeksnya terlebih dahulu. Kita buka menggunakan Mozilla. Oke, kenapa ini tampilannya putih? Karena kalau kita running di localhost, ini perhatikan di linknya ini diubah dulu. Jadi dari htdocs ini kita ke kiri, kita hapus, kita ganti tulisan menjadi localhost. Buat teman-teman yang pemula seperti ini. Jadi localhost garis miring nama folder di htdocs-nya baru nama filenya. Kalau misalkan masih ada folder lagi, masukkan lagi seperti itu. Pokoknya dari htdocs ke kiri itu diganti dengan kata localhost. Kita enter. Oke, pegawai API developed by Didin Studio. Jadi Didin Studio inilah yang merancang aplikasi ini. Dan ternyata bukan di indeks ya. Kita coba cek indeks code-nya seperti apa codingnya. Kita buka menggunakan Visual Code. Teman-teman bebas mau pakai apa aja. Boleh pakai Sublime Text, Notepad, plus atau pakai text editor lainnya. Di sini saya pakai Visual Code. Oke, sudah terbuka. Ternyata di indeks, file indeks ini hanya menampilkan tulisan tadi, pegawai API developed by Didin Studio. Jadi codingnya hanya satu ini tadi aja. Sekarang kita coba cek di tampil. Kita buka menggunakan Visual Code. Nah, disinilah teman-teman nih. Jadi source code-nya yang pokoknya ada di file tampil. Karena di sini ada nih select from TB pegawai. Jadi teman-teman silakan buka file tampil ini. Caranya di browsernya, ini kan localhost data pegawai index.php, ini tinggal diganti saja index.php nya jadi tampil.php. Jadi sesuai dengan nama filenya. Komen lanjut, nanti kita buat video selanjutnya tentang mengolah source code agar sesuai dengan kebutuhan kita. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar dapat berkembang lebih luas lagi. Dan jangan lupa like, comment, and bye-bye.